Hai semuanya, perkenalkan aku Ferawati Luman Batu dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Selamat mendengarkan podcast kami ya, terima kasih. Cinta itu fana. Angin berhembus menerpa kulit kering kala penjagaan malamku, berhembus di luru mata yang kerap terpejam membayangkan sosokmu dalam hatiku. Kau tinggal begitu nyaman, sampai ragamu memudar di sapu senyap gulita. Tepat di bawah terang bulan dengan aura sejuk, sepanjang ku duduk di kursi kayu. Di sisiku hanya ada metafora rumit sebagai pelipur lara, dan aku masih baik-baik saja dalam senyum. Masih tangguh dalam sepi. Kisah terbaik adalah perjalanan dengan landscape realita dan beradaptasi menguak satu demi satu makna yang tersirat, tetapi tangan tak saling melepas. Oke teman-temanku, di malam minggu ini kembali lagi di episode What is Love bersama aku, Elfrida Sarin Saragih. Aku dari kelas pendidikan ekonomi, dan podcast ini merupakan persembahanku sebagai ujian akhir semester mata kuliah psikologi positif. Oke teman-teman, di malam minggu ini kita akan berbagi cerita tentang apa itu cinta, bagaimana itu cinta, dan apa yang kalian rasakan terhadap cinta itu. Jadi puisi yang aku baca tadi menceritakan tentang apa teman-teman? Siapa yang bisa jawab? Mungkin teman-teman memiliki banyak sekali persepsi tentang cinta, begitu ya. Nah, jadi untuk memahami arti cinta yang sebenarnya menurut pribadi dan menurut orang lain yang perlu kita ketahui, nah kita juga perlu melihat psikologi secara luas, melihat cinta secara tidak sepihak. Kita juga harus melihat cinta untuk menjadi edukasi dari waktu ke waktu. Begitu. Baiklah, kita akan langsung saja ya memulai. Untuk narasumber podcast kita pada malam hari ini, dipersilahkan kepada Vera. Hai semua. Hai. Perkenalkan aku Ferawati Luman Batu dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Terima kasih sudah mengundangku, Kak. Oke, iya sama-sama. Aku juga berterima kasih kepada Vera. Dan kebetulan Vera ini ada teman dekatku, ya masih keluarga sangat-sangat keluarga. Nah, jadi berhubung karena Vera anak psikologi, jadi kita akan menanyai Vera dengan beberapa pertanyaan malam ini, begitu. Ya, jadi pertanyaan pertama untuk Vera ini sangat-sangat tipis dan sangat-sangat simpel menurut aku pribadi ya. Ya, menurut Vera itu apa sih arti cinta? Kalau menurutku cinta itu kasih sayang, bentuk dari rasa kasih sayang, rasa kepedulian, dan tentunya cinta itu adalah kombinasi dari emosi, pikiran, dan tindakan. Oke, jadi sebenarnya cinta itu sama dengan kayak perasaan positif nggak sih kalau menurut Vera? Ya betul, ketika kita merasakan cinta, kita pasti merasakan emosi positif, emosi senang, emosi gembira. Oke, nah kalau begitu teman-teman, kita kan sudah tahu artinya cinta, yaitu perasaan positif yang timbul dari dalam diri kita untuk orang lain, ya bukan cuma untuk pasangan ya Vera ya, untuk orang tua juga bisa, untuk keluarga, untuk teman, sahabat, dan yang lain. Nah, kemudian tujuan kita bikin podcast ini apa sih Kak? Gitu ya. Tapi pasti teman-teman juga banyak tanya ya untuk itu. Nah, untuk itu kita mau mendengar penjelasan dari Vera sesuai prodinya, sesuai program studinya gitu. Ya, Vera, tempat dan waktu dipersilahkan. Thank you Kak. Nah, jadi di sini aku mau jelasin uh, dari teori psikologi sebenarnya cinta itu apa gitu kan, jenis-jenis cinta itu seperti apa. Nah, ada namanya Sternberg Triangle of Love. Jadi menurut Sternberg ini ada 3 faktor dari cinta. Ada yang bisa nebak nggak sih 3 faktor ini apa? Faktor yang pertama itu namanya passion atau gairah. Faktor yang kedua intimacy atau kedekatan emosional. Dan faktor yang ketiga itu adalah komitmen. Jadi dari ketiga faktor ini kita bisa dapat 8 jenis cinta. Yang pertama itu istilahnya no love. Artinya tidak ada passion, tidak ada intimacy, tidak ada komitmen. Dan yang kedua namanya infatuation. Arti infatuation ini hanya gairah, passion alone. Jadi cuman ada ketertarikan secara fisik dan seksual. Kalau bahasa gaulnya sih cinta pada pandangan pertama. Biasanya jenis cinta infatuation ini hilang dengan cepat karena tidak dapat
karena tidak ada kedekatan emosional dan komitmen tadi. Sementara yang ketiga itu ada empty love, cuman komitmen. Karena cuman ada komitmen, biasanya terjadi pada pernikahan paksa antara pasangan, atau biasa terjadi pada perjodohan. Mereka itu terikat komitmen, tapi tidak ada kedekatan, tidak saling mencintai, tidak ada kedekatan emosional maupun hasrat. Yang keempat itu ada liking atau intimacy alone. Jadi ini tipe cinta yang hanya terdiri dari kedekatan emosional aja. Ada support, social support, ada kasih sayang. Jenis liking ini biasanya ada dalam hubungan pertemanan. Jadi benar ya tadi cinta itu nggak cuma pasangan doang, ke pacar doang. Itu ada juga untuk keluarga maupun ke pertemanan atau ke sahabat gitu. Kemudian ada yang kelima itu fatuous love. Ini terdiri dari faktor passion sama komitmen. Jadi tidak ada kedekatan emosional. Jenis cinta ini biasanya sering kita temui pada pasangan yang berkomitmen berdasarkan ketertarikan seksual aja. Terus yang keenam ada namanya romantic love. Ini terdiri dari faktor passion, gairah, dan intimacy, kedekatan emosional. Ini sering banget dijumpai pada anak usia remaja sama dewasa awal. Kalau teman-teman sering dengar FWB, Friends with Benefit, ini adalah contohnya. Kemudian yang ketujuh itu ada companionate love, yang terdiri dari faktor intimacy dan faktor komitmen. Artinya ada kedekatan secara emosional dan komitmen. Ini sering kita temui pada pasangan yang pernikahannya sudah lama dan atau hubungan antar keluarga. Nah, yang terakhir ini adalah tipe cinta yang paling ideal, yang paling lengkap, yaitu disebut consummate love. Dia ada passion, ada gairah tadi, intimacy, kedekatan emosional, dan komitmen. Sekian jenis-jenis cinta. Semoga teman-teman mengerti. Banyak juga ya, banyak juga ya Vera ya, jenis-jenis cinta secara psikologi gitu ya. Nah, iya, tadi teman-teman sudah mendengar apa itu cinta dan apa itu jenis cinta menurut psikologi. Nah, sekarang kan kita di zaman sekarang, di zaman modern ini, pasti teman-teman nggak gimana ya, pasti nggak asing dengan kata-kata toxic relationship gitu ya. Nah, dari yang aku baca sehari-hari, dari internet, dari surat kabar, dan lain-lain tuh banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan cinta gitu. Jadi toxic itu artinya racun yang memberikan dampak negatif bagi kita. Tadi kan Vera bilang kalau cinta itu kan memberikan dampak positif untuk manusia itu sendiri. Nah, ketika dia sudah menjadi negatif, dia akan menjadi sebuah ancaman bagi orang itu. Nah, sekarang ditemui banyak sekali kasus toxic relationship itu, seperti kayak hamil di luar nikah, terus bunuh diri karena diputuskan pacarnya, atau minum racun karena cintanya ditolak, dan sebagainya. Nah, menurut Vera itu toxic relationship itu bagaimana di kehidupan Vera? Atau dari yang Vera lihat, dari Vera baca, atau dan dari Vera ya dengar? Kalau menurutku toxic relationship itu nggak cuma ke pasangan lawan jenis saja sih. Ada ke hubungan keluarga juga, pertemanan juga. Kayak papa mamaku nih nggak maksa aku harus masuk ke jurusan yang mereka mau. Padahal itu nggak sesuai minatku kan. Atau misalnya papa mamaku, aku nggak mau aku bergaul dengan teman-temanku gitu. Terus kayak mungkin mereka karena menganggap kita masih anak kecil gitu kan, sementara kita tuh udah dewasa gitu. Terus kayak teman-teman yang pilih tongkrongan, intinya pilih-pilih teman, dan kalau mereka bergabung sama yang lain justru marah-marah gitu kan. Dan masih banyak sih hal-hal lain kayak intinya toxic relationship itu nggak banget deh. Oh, berarti menurut Vera sendiri toxic itu sangat-sangat mengganggu ya untuk kehidupan kita. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sudah dengar toxic relationship itu berlaku di semua pihak. Jadi nggak cuma sama pasangan aja. Teman-teman kalau misalnya punya orang tua yang terlalu posesif, kayak pulang sekolah harus di rumah, pulang sekolah tuh harus baca buku, harus nggak boleh mainan HP gitu kan. Jadi
ya menurut aku sih kalau teman-teman sudah bisa menentukan yang mana yang baik untuk masa depan teman-teman, teman-teman bisa kok seperti kayak memberikan peluang teman-teman untuk menjadi diri teman-teman sendiri gitu teman-teman. Nah selanjutnya menurut Vera sendiri dampak positif dan negatif cinta itu apa aja sih? Kalau menurutku dampak positifnya banyak ya. Dengan kita mengalami cinta, yang pastinya kita senang, kita bahagia. Ada namanya hormon endorfin. Itu yang menghasilkan hormon yang senang, kegembiraan gitu. Artinya kita nggak mengalami depresi, nggak mengalami stres, dan kita bisa beraktivitas dengan lancar. Terus dengan kita mengalami cinta, kita juga jadi bisa menghargai diri kita sendiri. Dan akhirnya kita self-love gitu, mencintai diri kita sendiri. Ketika kita mengalami cinta, kita juga punya teman curhat, teman belajar, dan tentunya orang itu yang memberikan cinta kepada kita, dan yang cinta yang kita dapatkan dari dia, kita punya motivasi. Kita punya motivasi untuk lebih baik ke depannya. Dan lingkup pertemanan kita juga pastinya akan bertambah, dan kita punya pengalaman-pengalaman yang baru. Tapi ternyata selain dampak positif itu, ada juga dampak negatif dari cinta. Contoh yang di atas tadi kayak toxic relationship itu salah satunya. Dan ketika kita mengalami cinta pastinya kita akan terikat, tapi ini terikat yang bagaimana ya, kok dampak negatif? Itu maksudnya ketergantungan, atau istilah gaulnya tuh jadi bucin gitu ya kan. Oh, Lupa ibarat waktu. cinta ya. Ya, gak ingat lu sama temen gitu kan, gak pernah nongkrong bareng. Nah, ketika kita udah mengalami itu, kita kan udah menjalin hubungan yang gak sehat lagi, dan pastinya itu punya efek psikologis ya bagi yang mengalami. Bisa saja pasangan itu memperdaya kita, menyalahkan kita. Itu ada istilah-istilahnya kayak scapegoating atau gaslighting, sampai-sampai bisa di ghosting kali ya. Terus paling parah sih dampak negatif cinta itu, kita bisa terpengaruh ke lingkungan buruk, kayak pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Oh, oke oke. Nah, terus kalau misalnya Vera kita memiliki perasaan cinta terhadap orang tua yang berlebihan itu menurut Vera bagus nggak sih? Misalnya kayak tadi kan orang tua ke anak, nah anak ke orang tua tuh menurut Vera bagus nggak sih? Kalau bagi aku, sesuatu yang berlebihan itu nggak bakal bagus. Jadi Betul, saya ya, setuju. Ya, um, jadi teman-teman begitu banyak sekali dampak positif dan negatif yang kita dapatkan karena perasaan cinta itu. Bisa jadi ke arah yang lebih baik ataupun bisa ke arah yang lebih negatif. Jadi tergantung kita ya teman-teman mau memilih seperti apa gitu. Nah, karena waktu sudah berlalu, nah aku ingin meminta kesan dan pesannya Vera untuk kita semua pendengar podcast malam ini di episode What is Love. Nah, Vera boleh mengungkapkan perasaan Vera tentang undanganku dan teman-teman yang mendengar nanti begitu. Jadi Vera boleh dipersilahkan kesan pesan ya. Oke Kak. Kalau Oke. kesanku ya, aku seneng banget dong bisa diundang ke podcastnya Kakak, dan apalagi pembahasannya itu tentang cinta, dan aku juga belajar itu gitu kan di kampus. Semoga aja informasi yang aku bagi, yang perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi pendengar nantinya. Kalau pesanku untuk para pendengar gini, kami ada kutipan ya, kalimat dari dosen. Kutipannya gini, kalau kamu belum sehat mentalnya, kamu belum bisa mengobati atau menolong orang lain. Yang aku dapat dari sini tuh begini, kalau kamu belum bisa mencintai dirimu sendiri, rasanya nggak mungkin kamu bisa mencintai orang lain. Jadi yuk, mari kita cintai dulu diri kita sendiri, self love. Ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita pasti bisa mencintai orang lain. Thank you. Wah, tepuk tangan. Aduh teman-teman, aku terkesan dengan segala ucapan, segala materi, segala
ilmu yang Vera bagikan untuk kita pada malam minggu ini. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ketika kita sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita lebih dulu mencintai orang lain, kita akan jatuh ke dalam jurang yang sangat menyakitkan. Jadi teman-teman sebelum mau mulai dan mengenal cinta, kita juga harus paham itu apa arti cinta. Karena kalau kita nggak paham arti cinta, yang kita dapatkan adalah cobaan di hidup ini. Kan masalahnya udah banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah nambahin masalah hidup dengan masalah cinta gitu. Kalau teman-teman ada yang masih di ghosting, ada yang masih di PHP-in dan sebagainya, mungkin teman-teman kurang mencintai teman-teman sendiri. Gitu ya, Vera ya? Iya Kak Lia. Semangat deh buat para mereka. Ya, jadi pesannya teman-teman, pesan aku sendiri untuk kalian semua pendengar podcast What is Love malam ini, jadi hampir sama dengan yang Vera bilang. Ketika kita mencintai seseorang, kita harus siap dengan segala apa yang ada sama dia. Jadi jangan terlalu menanamkan ekspektasi yang tinggi sehingga kalau orang itu tidak seperti yang kita mau, kamu bisa jadi kayak sedih terus kamu bilang, aku akan nunggu dia berubah karena aku hanya mencintainya gitu. Jadi teman-teman itu mungkin itu terlalu klise ya sekarang gitu. Nah teman-teman juga banyak kasusnya ya Vera ya, kasus dari teman-teman aku tuh banyak yang kayak mereka bilang tuh kayak dia tuh selalu ngejar aku, dia udah bertahun-tahun ngejar aku. Nah, tapi menurut aku sendiri tuh bukan cinta sih, itu menurut aku obsesi. Yang mengakibatkan mereka kayak kalau udah dapat misalnya si cowok itu kalau dapat ceweknya dia akan bilang, ya udah deh, kan kamu udah pacar aku, kan kamu udah milik aku, jadi aku bebas dong. Jadi ya menurut aku sih itu hanya obsesi teman-teman. Jadi kalian ya walaupun kalian dikejar laki-laki selama itu sepanjang waktu itu ya kita juga harus paham teman-teman, daripada kita buang-buang waktu dengan ketidaksiapan, daripada kita membuang waktu untuk orang-orang yang seperti itu, ya lebih baik kita belajar, berkarya, dan menggapai cita-cita kita. Begitu ya teman-teman podcast kita. Nah, berakhir sudah podcast kita malam ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Ferawati dari Universitas Sumatera Utara, program studi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun kurang berkenan di dalam proses video ini. Aku mohon maaf dan mewakili teman-teman podcast semua. Aku sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak dan bersyukur punya teman yang punya banyak ilmu seperti Vera. Begitu ya.